Halo, selamat siang, pagi, sore, dan malam. Di mana teman-teman berada, semoga sehat selalu, amin. Hari ini kita memahami teori bunuh diri dalam pandangan Durkheim. Dalam bukunya, Suicide, A Sociological Study, dalam bahasa Francis, Le Suicide, Étude de Sociologie, adalah buku tahun 1897. Ini adalah studi metodologis pertama tentang fakta sosial dalam konteks masyarakat. Durkheim merupakan tokoh sosiolog yang terkemuka pada masanya hingga sekarang kalau bicara teori klasik. Ia dilahirkan di Epinal, Prancis, yang terletak di Lorraine. Ia berasal dari keluarga Yahudi Prancis yang saleh dan ayah dan kakeknya adalah guru. Pertama, bunuh diri egois. Bunuh diri egois mencerminkan orang rasa tidak memiliki yang berkepanjangan, tidak terintegrasi dalam suatu komunitas. Ini akibat dari perasaan orang yang bunuh diri bahwa mereka tidak memiliki ikatan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakberartian, apatis, melankolis, dan depresi. Durkheim menyebut ketidakterikatan seperti itu sebagai individuasi yang berlebihan. Individu yang tidak terikat dengan kelompok sosial, yang berarti terikat dengan nilai-nilai, tradisi, norma, dan tujuan yang jelas, serta tidak mendapat dukungan atau bimbingan sosial, sehingga lebih besar kemungkinannya untuk meninggal karena bunuh diri. Durkheim menemukan bahwa bunuh diri lebih sering terjadi di kalangan orang-orang yang belum menikah atau putus cinta. Salah satu contoh, perempuan atau laki-laki ditinggalkan dari pacarnya, sering menyendiri, dan dunia ini tidak ada arti baginya, sehingga kemungkinan besar mereka berpotensi untuk bunuh diri. Contoh lain, mereka yang belum menikah sering dikucilkan dan dianggap kelainan. Individu sering diistilahkan dengan tidak laku, barangnya busuk, sudah rusak kadaluarsa, dan istilah lainnya. Tekanan ini memungkinkan orang melakukan bunuh diri. Padahal belum ada aturan wajib menikah, tidak seperti wajib militer. Kedua, bunuh diri altruistik. Bunuh diri altruistik ditandai dengan perasaan cinta dan pengabdian terhadap orang yang dicintai. Hal ini terjadi pada masyarakat yang sangat terintegrasi, di mana kebutuhan individu dipandang kurang penting dibandingkan kebutuhan orang lain. Dengan demikian, tindakan tersebut terjadi pada skala integratif dan bukan bunuh diri egoistik. Karena kepentingan individu tidak dianggap penting, Durkheim menyatakan bahwa dalam masyarakat altruistik hanya ada sedikit alasan bagi orang untuk meninggal karena bunuh diri. Dia menjelaskan satu pengecualian, ketika seseorang diharapkan melakukan bunuh diri atas nama masyarakat, misalnya, dalam dinas militer. Contoh lainnya, dalam sebuah kecelakaan mobil, seorang ibu rela mengorbankan nyawanya demi melindungi anaknya ketimbang nyawanya sendiri. Ketiga, bunuh diri anomik. Bunuh diri anomik mencerminkan kebingungan moral seseorang dan kurangnya arah sosial yang terkait dengan pergolakan sosial dan ekonomi yang dramatis. Hal ini merupakan produk deregulasi moral dan kurangnya definisi aspirasi yang sah melalui etika sosial yang mengekang, yang dapat memberikan makna dan ketertiban pada hati nurani individu. Hal ini merupakan gejala kegagalan pembangunan ekonomi dan pembagian kerja dalam menghasilkan solidaritas organik Durkheim. Masyarakat tidak mengetahui posisi mereka dalam masyarakat. Durkheim menjelaskan bahwa ini adalah keadaan kekacauan moral, di mana orang tidak mengetahui batasan keinginannya dan terus-menerus berada dalam keadaan kecewa. Beberapa contoh, orang kaya bangkrut, perusahaan mem-PHK karyawan, dan tekanan ekonomi saat COVID-19. Situasi ini memungkinkan orang bunuh diri karena kehancuran ekonomi dan beban hidup. Dan keempat, bunuh diri fatalistik. Bunuh diri fatalistik terjadi ketika seseorang diatur secara berlebihan, ketika masa depannya dihalangi tanpa belas kasihan, dan nafsunya tercekik oleh disiplin yang menindas. Hal ini merupakan kebalikan dari bunuh diri anomik, dan terjadi dalam masyarakat yang sangat menindas, sehingga penduduknya lebih memilih mati daripada terus hidup. Misalnya,
Beberapa narapidana mungkin lebih memilih mati daripada tinggal di penjara yang terus-menerus dianiaya dan diatur secara berlebihan. Contoh lain, ketika seorang pemimpin karismatik dianggap kaji dan bobrok di muka umum, mereka kemungkinan bisa bunuh diri karena tekanan moral. Berbeda dengan konsep lain yang dikembangkannya, Durkheim percaya bahwa bunuh diri fatalistik hanya bersifat teoretis dan mungkin tidak ada dalam kenyataan.